Ketika dunia otomotif menghadapi krisis finansial terburuk yang terjadi di tahun 2008, Ford Motor, satu perusahaan terbesar di Amerika, itu juga hampir mengalami keruntuhan. Namun, pada saat itulah muncul seorang pemimpin yang bernama Alan Mulally. Beliau menampilkan satu visi dan merubah budaya kerjanya yang membawa Ford kemudian menjadi perusahaan menghasilkan keuntungan besar. Alan Mulally ini bergabung dengan Ford pada tahun 2006. Ketika perusahaan sedang mengalami kerugian miliaran dolar dan kerugian terbesar dalam sejarah mereka, dan juga menghadapi masalah operasional yang serius di mana produknya tidak kompetitif. Kemudian dengan pengalaman sebagai eksekutif perusahaan Boeing, Mulally kemudian membawa pendekatan baru yang tidak hanya fokus pada hal yang sepertinya teknis atau produk, tetapi merubah pada budaya kerjanya. Mulally kemudian memperkenalkan budaya kerja yang disebut dengan One Ford, sebuah budaya kerja menyatukan setiap bagian dari perusahaan. Tidak ada lagi silo-silo atau ego departemen. Semua tim, baik itu produk, pemasaran, manajemen, semuanya bekerjasama untuk satu tujuan. One team, one plan, one goal. Budaya transparansi dan akuntabilitas menjadi inti dari perubahan dilakukan oleh Mulally ini. Mulally kemudian menceritakan sistem rapat mingguan disebutnya dengan Business Plan Review. Dalam rapat ini, setiap pemimpin departemen harus melaporkan status mereka dengan jujur, apakah itu hijau, kuning, atau merah. Yang tidak ada adalah untuk menyembunyikan masalah. Nah, kemudian mulai sebut masalah bukan hal yang buruk. Yang buruk adalah menyembunyikan masalah itu. Itu kata Mulally. Apa artinya? Kalau hijau itu artinya semua berjalan sesuai progres. Kalau kuning artinya masalah mulai muncul tetapi solusi sudah direncanakan atau sedang diimplementasikan. Kalau merah artinya tidak ada solusi yang jelas saat ini atau solusi yang direncanakan tidak berhasil. Nah, Mulally senang betul ke dalam rapat tersebut ada kepala departemennya yang menyampaikan masalahnya. Jadi dia akan menemukan, wah ternyata ini masalah yang kita hadapi, sehingga kita bisa mencarikan solusinya. Sudah disebutnya bahwa yang buruk itu kalau masalahnya ada dan itu disembunyikan supaya kelihatannya baik dan laporan kepada atas itu menyenangkan. Nah, kemudian Mulally juga membawa fokus pada pengembangan produk berkualitas tinggi yang diinginkan pelanggan, yang menutup lini-lini produk yang tidak menguntungkan bagi Ford dan memprioritaskan kendaraan-kendaraan yang laku di pasar yang kompetitif seperti Ford Fiesta, Ford Focus, dan truk F-150-nya. Ini produk-produk Ford yang masih kompetitif di pasar dan diminati oleh pasar. Apalagi pasar di Amerika ini kan sangat kompetitif. Pasar seluruh dunia juga sangat kompetitif dengan produk-produk dari Jepang, terutama produk dari Eropa, dari Jepang yang masuk ke pasar Amerika. Jadi Ford juga ini berbeda dengan pesaingnya General Motors dan Chrysler. Ford tidak meminta bantuan kepada pemerintah, tidak minta bailout. Sebaliknya di bawah kepemimpinan Mulally, perusahaan berhasil meminjam dana untuk restrukturisasi sebelum krisis terjadi. Hasilnya ini kemudian pada tahun 2009, Ford mencatat laba 2,7 miliar US dollar. Pemulihan yang luar biasa pastinya untuk perusahaan yang tadi sekitar 3 tahun lalu nyaris mengalami kerugian terbesar dalam 100 tahun lebih sejarahnya. Jadi ini turnaround korporasi yang sangat sukses dari Alan Mulally dan ini selalu diingat oleh orang. Budaya kerja yang dikembangkan Alan Mulally ini berbasis pada kolaborasi, transparansi, dan fokus pada pelanggan. Tidak hanya menyelamatkan Ford dari krisis, tapi juga menjadi fondasi keberlanjutan perusahaan hingga kini. Dan ini mungkin kita ingat apa yang dilakukan oleh KI pada masanya Pak Ignatius Jonan. Itu menjadi tonggak terus, dan kemudian apa yang dilakukan Pak Agus Martowardoyo di Bank Mandiri yang memberikan tonggak, dan itu diteruskan oleh penerus-penerusnya ini. Jadi kisah Alan Mulally dengan turnaround corporate-nya ini mengingatkan bahwa di balik setiap perusahaan yang sukses ada budaya kerja yang luar biasa. Ford tidak hanya membangun mobil, mereka membangun masa depannya, membangun masa depan dengan budaya yang berjalan baik, dan itu dicapai oleh Alan Mulally tadi, pemimpin yang menginspirasi dan budaya kerja yang mengubah segalanya. Jadi kemajuan perusahaan tersebut tidak hanya kita bicara soal produk, soal teknis, soal pricing, tapi ada soal mentalitas dari segenap karyawan perusahaan tersebut. Jadi semoga kisah inspiratif dari Alan Mulally ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa kemudian like and subscribe channel saya ini, sehingga saya bisa terus menghasilkan lagi video-video yang inspiring dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih.